Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shrah sudurana lil Islam wa faqihna fiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Jamaah Masjid Rahimakumullah, pada malam hari ini kita masih akan meneruskan pengajian seminggu yang lalu. Hanya membahas masalah pengalaman yang dialami oleh Imam Al-Ghazali yang disertai dengan analisa yang sangat mendalam dan tajam, baik al-hadis, al-asar, dan juga dari akal beliau. Sebetulnya kalau kita pahami secara garis besar, kitab Siratul Thalibin yang kita baca, yang ditulis oleh Syekh Ihsan Yambas Kediri, yang ini merupakan syarah dari kitab Minhajul Ngabidin. Pengalaman yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dalam rangka beribadah supaya bisa sampai kepada tujuan, yaitu maqamul hamdi wa syukri. Artinya apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kepada dirinya, itu tidak ada lain kecuali hanya syukur dan hanya pujian terhadap Allah. Namun untuk sampai ke sana, ternyata berdasarkan analisa Imam Al-Ghazali, yang pertama ini harus ada ilmu, yang kemarin sudah kita bahas, tetapi belum sampai membahas tentang persoalan keilmuannya. Baru yang pertama, kalau kita mau masuk salik dan nantinya akan menjadi murid, itu harus dengan ilmu. Namun setelah orang ini diberi kemampuan oleh Allah memiliki ilmu, akhirnya dari ilmunya akan muncul, ternyata kita ini banyak dosa, baik dosa yang berkaitan kepada Sang Pencipta, Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dosa terhadap sesama makhluk Allah, khususnya yaitu makhluk manusia. Oleh sebab itu, yang kedua, liku-liku jalan terjal yang harus ditempuh bagi seseorang yang mau masuk ke dalam lingkaran beribadah supaya bisa memperoleh makom asyukru dan alhamdu, dan itu makom yang paling tinggi, dan itu makom yang diduduki oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada saat Kanjeng Rasul sholat sampai kakinya bengkak,
analisanya cukup panjang tentang kenapa kakinya bengkak. Namun jawaban singkat pada saat ditanya, padahal engkau ghufiro laka mata qaddama min dambihi wa ma ta'akhir, tetapi kenapa sampai-sampai dalam beribadah kakinya bengkak? Kanjeng Nabi menjawab, afala akunu abdan syakur, apakah aku ini bukan seorang hamba yang banyak syukurnya. Artinya di situ makom yang sangat tinggi yang dimiliki oleh panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yaitu setelah kita merenungkan, kita muraqabah, setelah muraqabah kita ini muhasabah, ternyata di situ banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Di sana nanti Imam Al-Ghazali akan berbicara tentang ngaqobatut taubat, dan di situ cukup panjang lebar. Nah, setelah orang itu mampu dan mau bertaubat, ternyata begitu orang itu akan masuk ke dalam lingkaran ibadah, di situ akan menghadapi apa yang dinamakan ngawaik. Ngawaik itu artinya penghalang, yang menghalang-halangi orang ini jadi akan masuk ke dalam lingkaran beribadah. Nah, ngawaik ini kalau menurut Imam Al-Ghazali ada 4. Ini biasanya yang menjadi penghalang. Yang pertama yaitu dunia. Ini yang pertama. Apakah kurang dunia atau apakah terlalu banyak dunianya? Yang kedua